Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah My Home Hero. Ya jadi di episode kemarin bisa dibilang si Tetsuo benar-benar melakukan, bisa dibilang ya, ingin tetap bersikukuh gitu kan, tidak mau menyerah gitu kan, dan memang akhirnya dia berkesempatan untuk bisa masuk ke rumahnya Kyoichi gitu kan, dan semua hal yang dilakukan oleh Kyoichi itu benar-benar direkam dengan baik gitu kan, dengan si Tetsuo ini. Nah makanya kita akan lihat ini udah mulai di penghujung dan ini sudah mulai masuk ke hari terakhir gitu kan, yang menjadi judgementnya gitu. Nah pertanyaan gua, apakah uh, Kyoichi bakal menang atau Tetsuo yang bakal menang? Dan ini udah tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 9 dari My Home Hero. Let's go. Menunggu berapa lagi, langsung ke episode 9 dari My Home Hero. Let's go. Ya, ini jadi judgement di hari terakhir. Kira-kira apakah Kyoichi akan memenangkan tuduhannya, atau justru Ketsuo gitu kan, atau Tetsuo gitu kan. Let's go. Oh, flashback kah? Tetsuo atau oh, Kyoichi. Oh, Tetsuo bener. Oke, siap. Heeh. Oke. Tapi kamu harus tetap percaya pada polisi daerah. Oke. Hmm. Hmm. Iya. Jadi bener-bener, oh, set. Oh, mulai curiga. Mulai curiga sama Tetsuo gitu kan. Ayo kita opening dulu. Kalau lagunya enak, gue pakai duet set. Sonaite naru ne. Ya tidak, tidak kamu. Ya, penasaran sih gue. Karena tanggung banget kan, bikin greget gitu. Dan mungkin ini judgementnya gitu, atau mungkin next episode gue nggak tahu lah. Kalau melihat timelinenya sih harusnya ini episode ini berarti. Nani na chiga hishina kamo dan dorok dan sona koro ste nara kon kami da hido diski. Iska. Itu nampak ada tadi. Give me the eye, night, Canada. Oke, episode 9 hari penentuan, ya kan judulnya hari penentuan kan. Hmm. Mm-mm. Make sense. Oh, iya. Oh, iya. Oh, hmm.
Hmm. Oke, thank you. Hmm. Tidak. Iya benar. Hmm. Mm-mm. Benar sih. Ya karena itu sih. Takdir gak ada yang tahu, men. Hmm. 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 Lama-lama kayaknya terakrab nih. Cuma gue nggak tahu apa yang terjadi nanti nih di hari ini gitu kan, di hari terakhir ini. Gue penasaran gitu. Bronkitis, buset. Gue pikir sesak gitu. Bronkitis, men. Oh, oke. 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 Hmm. 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 Oh, ada kabar baru kah? What the hell?
Oh, oke. Ini pasti geriknya atau gerakan dari istrinya kali. Oh, kayaknya emang. Iya. Buset. Oh, nice. Nice. Oke. Ini menurut gua nih counter Tetsuo gila sih. Iya. Ya ini counternya Tetsuo nih gila. Ya, tapi entah sih. Hmm. Hmm? Mm-mm. Oh? Hmm. Oh. Hmm. Oh. Ho, 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 ho. Let's go. Let's go. Waduh, gawat nih, panas nih. Let's go. Wow. 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 Wow, 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 wow. Ini pasti karena ada kesempatan gitu kan masuk ke. Ini kan menurut gue kuncinya tadi masuk ke apartemennya Kyoichi sebenarnya sih. Oh, oh, siapa yang mati hari ini? Oh, oke. Sekarang masuk ke apartemen Kyoichi dan tapi Kyoichi tidak merasa gitu. Tapi Kyoichi nggak merasa, men. Ya kan? Hmm.
Dia bilang sama. Dia bilang sama. Konyol sih kalau saya bilang sama sih. Udah pagi. Dia bilang sama. Oh, nggak cocok ternyata. Ternyata nggak cocok. Oh, iya. Masuk ternyata habis ini gila. Huh. Wah, mati nih. Cewek mati. Nah, akhirnya berantem kan. Akhirnya berantem kan. Tetsu kayak, nah, oh kan. Waduh, di pojok. Yoichi makin terpojok, men. Wah, gila. Waduh. Waduh. Nobuto. Nobuto. Iya, karena kayak Nobuto kan? Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya, karena kayak Nobuto ini. Iya. Mm-mm. Iya. Damn. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Kayaknya nggak percaya deh. Kayaknya nggak percaya deh. Oh. Nah, ini nggak bisa ada bukti sih. Sulit sih. Oh. Oh, nggak ada bukti.
Oke. Hmm. Wow. 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 Gila sih, miris sih, miris sih. Padahal Kiyoshi orang baik loh, ya kan. Tapi karena melihat momen sebenarnya sih, ya mau nggak mau gitu kan. Ya karena ngeliat momen kan, dan hmm, ya iyalah, pasti. Oke, kita lihat dari ulang. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Tapi balik lagi mundur jauh. Bagaimana cara? Oke. Nah, ini ah, mm-mm. Wah. Wow. 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 Ini wow sih. Wow, pokoknya wow. Nah, ini gue pengen tahu nih. Gue pengen tahu nih, jangan-jangan dia bisa emang apa gitu kan? Gue nggak tahu. Gue pengen tahu sih. Ini pasti ini intinya sih. Oh no. Lo pasti bingung kan bagaimana caranya emaknya ya kan atau si istrinya ini bisa masuk ke dalam apartemen Kyoji. Itu hanya tahu di next episode. Wow sih. Wow. Gila sih. Ya gak nyangka sih. Episode ini bener-bener best menurut gua. Best episode. Jadi emang emang sungguh apa ya, cukup cukup realistis sih kalau kalau apa Tosu atau si Tetsuo ini menyerang Kyoichi, karena Kyoichi ini adalah posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan gitu kan, dan memang dari awal Tetsuo ngincar Kyoichi karena memang yang lebih diuntungkan itu atau yang lebih gampang diserang itu ya Tetsuo si Kyoichi gitu kan. Jadi ya udah, jadi semua benar-benar udah dimanfaatin, udah tahu apa yang dilakukan gitu kan. Tadi kalau kata gua, si siapa namanya si Tetsuo ini kayaknya hafal apa putaran berangkasnya gitu, jadi makanya kan dia pasti denger kan, minimal denger lah gitu ya kan. Jadi kayak denger gitu, kayak dia tuh kayak denger di apa suara berangkasnya itu, nah itu dikasih tahu kan sama Tetsuo gitu kan berapa nomornya gitu kan, dan gue yakin itu yang menjadi kunci kalau si istrinya bisa jebolin berangkasnya gitu kan. Itu sih gue pengen tahu aja sih, atau memang ada sesuatu hal yang baru gitu kan yang sebenarnya kita tidak ceritain gitu tentang si istrinya gitu. Apakah ternyata istrinya adalah dulu mantan apa seorang sindikat juga, terus dia bisa
jebolin brankas tanpa harus tahu kodenya gitu kan. Nah itu gue nggak tahu gitu, tapi yang jelas ini makin sus sih menurut gue. Ini istrinya tuh sus banget, parah. Jadi gue pengen tahu apakah dia emang istrinya ini seorang mantan sindikat atau apa atau siapa gitu, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue penasaran next episode nih, kenapa kok bisa sih si siapa istrinya ini bisa masuk ke dalam intervensi si Kyoichi gitu kan. Wah gila sih, ini harus tunggu next episode. Ya menurut gue best episode perkara animasi, grafik dan sebagainya. Menurut gue ini best episode untuk minggu ini. Gila sih, jadi nggak nyangka gitu ternyata sejauh ini gue cukup bersabar gitu kan untuk menantikan setidaknya jawaban sih apa yang terjadi di sampai 9 episode ini. Ternyata Tetsuo berhasil gitu kan untuk mengeskakmat Kyoichi gitu kan, dan itu benar-benar sangat mulus banget menurut gue. Dia bukan seorang esper, dia juga bukan seorang mantan sindikat, bukan. Terus juga dia bukan seorang, bisa dibilang ya seperti Ayane Koji gitu kan, manusia super gitu kan. Juga dia juga bukan seorang jenius gitu kan. Tapi gue bisa bilang si Tetsuo itu adalah mas-mas biasa men, jadi atau bapak-bapak biasa gitu kan, yang memang punya ambisi untuk mengatakan kalau gue tuh bisa sebenarnya untuk pinter untuk manipulasi gitu. Jadi kayak gue berdiri di atas kebenaran gitu. Kalau gue merasa benar ya gue pasti bakal perjuangin gitu kan, walaupun kita melihat sebagai penonton kacamata orang-orang itu salah gitu. Jadi kayak oke, kita mendukung si antagonis ini gitu kan untuk berbuat jahat. Oke, kita dukung si Tetsuo ini untuk menyembunyikan mayatnya gitu. Kita dukung kok misalnya Tetsuo ini tidak membunuh mayatnya gitu, padahal kan memang membunuh mayatnya. Jadi seolah-olah kita mendukung si orang jahat ini gitu. Jadi makanya itu faktanya emang Tetsuo itu cuma manusia biasa gitu kan. Dan menurut gue ini best episode menurut gue so far, gila sih, the best sih. Ini harus masuk top 10 gue sih untuk si Tetsuo sendiri gitu, karena memang brilian banget dari ide dari awal sampai akhir tuh menurut gue cocok banget. Nah itu sih yang jadi pertanyaannya, istrinya ini gimana caranya gitu kan agar dia bisa masuk. Mungkin ini akan jadi jadi bilang ya salah satu yang menjadi jawaban yang atau menjadi pertanyaan lah kita gini kan melihat istrinya Tetsuo ini agak sus. Nah gue pengen tahu apakah dia ini dulunya mantan sindikat juga atau dulunya dia superhero ya atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue pasti akan menunggu apa sih yang dilakukan oleh istrinya nanti gitu. Itu jadi gue yang pasti jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Spring apalagi atau konten anime apalagi yang gue bahas. Jangan lupa tinggal di section notifikasinya agar lu tentu dari gue dan semua lagi anime gue selanjutnya, dan bye.